Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini selalu dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hati ini bisa selalu menjalankan atau mengajak kita untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Jangan kau palingkan hati ini, hati yang selalu taat menjalankan perintahmu ya Allah. Jaga hati ini agar kami bisa selalu menjalankan perintahmu. Jangan sampai engkau palingkan hati ini ya Allah sehingga kami jauh dari mengingatmu ya Allah. Ini doa kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tsabbit qulubina ala dinika wa ta'atika ya Allah. Ya Allah, mantapkan hati kami dalam agamamu ya Allah, dalam agamamu ya Allah, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ini doa dan munajat kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang
Iblis laknatullah tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridha ketika melihat kita umatnya Nabi Adam ini selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah ridha, maka dia akan selalu berusaha mencari cara, mencari celah-celah kelengahan kita sehingga kita bisa mengikuti iblis laknatullah, mengikuti langkah-langkah syaitan, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selalu harus kita banyak mengintrospeksi diri kita. Selalu kita harus melihat bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu juga harus kita melihat diri kita, bagaimana diri kita saat ini. Jangan sampai diri kita saat ini masih jauh dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Dan ketika kita merasa bahwasanya saat ini kita masih jauh dari Allah, karena kita mungkin belum menjalankan perintah Allah secara kafah, sholat 5 waktu kita masih belum sempurna, akhlak tingkah laku kita terkadang dengan keluarga, dengan tetangga kita masih kurang baik. Mari yuk sekali lagi kita perbaiki itu semua. Kita perbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Karena jangan sampai nanti kita menyesal tatkala sudah banyak nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Baru kita menyesali, dan baru saat itu kita bermohon kepada Allah agar ditambahkan nikmatnya lagi untuk kita, sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kalau saat itu datang kita khawatir, kita takut, apakah saat itu nanti masih bisa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbaiki diri kita. Yang kita takutkan kita tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita pergunakan apa yang saat ini Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang Allah saat ini Allah berikan kepada kita, mari kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang saat ini Allah berikan kepada kita, mari kita pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia ini. Boleh, silakan. Tapi jangan sampai karena dunia ini melupakan akan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada. Inilah tugas kita bersama. Bagaimana kita selalu memperhatikan ibadah kita, bagaimana kita selalu memperhatikan akhlak dan tingkah laku kita kepada sesama manusia. Karena ketika ibadah kita sudah bagus kepada Allah, tapi akhlak dan tingkah laku kita masih belum bagus dengan sesama manusia, maka mustahil rasanya Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena yang akan Allah berikan kebahagiaan kepada kita ialah mereka yang bisa istiqomah dalam menjaga ibadahnya dan juga istiqomah dalam melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, aman wa 'amilus shalihat, dan juga beramal saleh, berbuat baik kepada sesama manusia, anna lahum jannat, kata Allah. Bagi mereka akan aku siapkan syurga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini fasilitas yang Allah sudah siapkan buat kita. Kebahagiaan yang sudah Allah siapkan buat kita. Tinggal pertanyaannya ialah bagaimana dengan kita? Apakah usaha kita untuk benar-benar merebut apa yang sudah Allah siapkan buat kita?
Ataukah malah sebaliknya kita masih santai-santai saja? Ketika kita tinggalkan perintah Allah sholat, kita masih senyum, tertawa, terbahak-bahak, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa berdosa. Ketika kita masih sering menzalimi tetangga kita, keluarga kita, teman sekerja kita masih sering tertawa biasa saja, tidak merasa bahwasanya apa yang kita lakukan itu salah, dan itu nanti akan kembali kepada kita, membuat kita menangis tatkala kita kembali kepada Allah. Ini yang kita takutkan. Karena kita tahu setiap sesuatu yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil sebesar biji zarrah, maka insya Allah kebaikan itu akan datang kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan walaupun kecil keburukan itu, dan itu nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali kepada diri kita. Kalau kita ditanya apakah kita mau mendapatkan kenikmatan ataukah kesengsaraan dari Allah, jawabannya pasti semua kita mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya kita semua berharap akan itu. Bukan cuma kita, Allah Subhanahu wa taala pun tidak menginginkan kita umatnya Nabi Adam ini menjadi orang-orang atau pengikut-pengikut syaitan, iblis laknatullah. Allah tidak inginkan kita menjadi pengikutnya iblis, syaitan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, pengajaran kepada kita, memberikan iming-iming kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu melakukan ini, menjaga ibadah selalu kepadaku, maka aku akan berikan kebahagiaan, kata Allah. Sebaliknya ketika kamu lalai, jauh dariku, tidak mau bermunajat kepadaku, tidak mau menjalankan perintahku, kata Allah, maka kamu akan menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah beritahukan ini. Allah sudah kasih jalan, Allah sudah kasih cara bagaimana caranya agar kita bisa meraih kebahagiaan. Dan bukan cuma itu saja, Allah Subhanahu wa taala mengutus sosok manusia pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh buat kita manusia. Agar apa? Agar kita semua manusia ini menjadi orang-orang yang tatkala nanti kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan baik, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kembali menemani syaitan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesombongannya yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama banyak mengintrospeksi diri kita. Kita bersama-sama banyak mengajak, baik itu dalam lingkungan keluarga kita sendiri, masyarakat, jamaah masjid kita. Yuk mari kita bersama-sama selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari kita bersama-sama meramaikan rumah Allah, masjid ini. Yuk mari kita bersama-sama selalu menjaga silaturahim kita kepada sesama manusia. Mari kita bersama-sama. Agar apa tujuannya? Tak lain dan tak bukan agar kita semua nantinya tatkala kita kembali kepada Allah, kita semua akan mendapat ridha dari Allah dan akan mendapatkan fasilitas yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di kubur kita nanti, insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan kubur dalam kubur kita, ataupun nanti tatkala kita kembali kepada Allah, kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita insya Allah dijadikan ke dalam golongan orang-orang yang selalu bisa istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga istiqomah selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga kita sekali lagi akan bisa mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan kita mencontoh beliau, kita semua akan menjadi orang-orang yang baik, baik di dunia kita, baik juga insyaallah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur
أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.